Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hidayat dari UPT SMP Negeri 1 Taruan, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama, silahkan Ibu diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan nama saya Iva Melati. Di sini saya sebagai guru IPA di UPT SMP Negeri 1 Taruan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iva, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat. Ya, baik Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan, yaitu observasi ya Bu. Dan nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti saya melakukan supervisi di dalam kelas bersama Ibu, supaya Ibu mampu mempersiapkan apa-apa pembelajaran apa yang bagus, dan Ibu juga melaksanakan pembelajaran tersebut dengan memberikan yang terbaik kepada peserta di kelas. Nah, baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Apa tujuan pembelajaran Ibu? Baik, sebelumnya materi yang akan saya ajarkan di sini yaitu sistem tata surya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di sini itu ada 3. Yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik dapat memberikan pengertian dari sistem tata surya dengan baik. Terus yang kedua, yaitu melalui kajian literatur, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam bekalan yang dengan benar. Dan yang terakhir yaitu melalui kajian literatur, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama planet beserta dengan ciri-cirinya dengan benar. Baik Bu, dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada peserta didik di kelas pada saat supervisi kelas ya, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin kita capai di sini yaitu ada 2, yaitu area pengetahuan dan juga area keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan itu sendiri di sini saya harap peserta didik itu dalam studi terapinya mereka mampu memahami pengertian dan sistem tata surya, menyebutkan benda-benda langit dan juga nama-nama planet beserta dengan ciri-ciri. Untuk area keterampilan di sini, saya ingin peserta didik itu terampil dalam membuat kesimpulan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Kemudian pertanyaan ketiga Ibu, strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran di kelas nanti seperti apa ya Bu? Kalau untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di sini saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Jadi nantinya di sini saya akan mencetak semacam PKPD. Nah, dalam PKPD itu saya akan menyiapkan juga bahan bacaan untuk peserta didik yang visual, dan untuk peserta didik yang audio visual itu saya akan menyiapkan video dalam PKPD tersebut. Jadi nantinya siswa ini tinggal men-scan bahan ajar dan video yang akan saya untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan di sini adalah discovery dengan metodenya yaitu diskusi. Baik Ibu, dari 3 pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu sangat luar biasa untuk bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi untuk percakapan pra observasi hari ini saya kira cukup. Namun
namun kira-kira hari apa ya Bu ya kita bisa melakukan observasi kelas? Insya Allah jadwal saya itu ada tanggal 5 hasilnya. Tanggal 5 Hasilnya jam 6. Oh iya Bu ya, jadi tanggal 5 hasilnya kita akan melakukan supervisi ya. Baik Ibu, saya kira sudah cukup dari beberapa pertanyaan. Kita akhiri percakapan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini kita bersama IPA. Oke, belajar IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya mungkin sampah-sampah yang ada di atas lantai supaya kita nyaman saat pembelajaran dimulai. Sudah? Ibu. Sudah siapkan di kertas kelasnya. Bersedia. 1, 2, bersalam kepada Ibu Guru. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 1 orang yang tidak hadir. Ibu. Ya ini izin atau sakit? Sakit Ibu. Sudah ini nyambut temannya yang sakit? Ibu. Alhamdulillah. Oke, sudah siap semua belajar IPA ya? Ibu. Oke, sekarang siapkan kertasnya selembar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melaksanakan yang namanya pretest terlebih dahulu ya. Nah, pretest ini gunanya apa? Pretest ini gunanya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Paham ya? Oke, ini kami kertas semua. Jangan lupa tulis namanya di nama sama kelasnya. Waktunya 4 menit untuk mengerjakan.
menjelaskan pengertian dari kata surya dengan benar. Yang kedua, melalui kajian literatur, kalian itu dapat menyebutkan macam-macam benda langit dengan benar. Yang ketiga, yaitu melalui kegiatan diskusi dan aplikasi, kalian itu dapat membandingkan planet-planet yang berada dalam tata surya dengan benar. Oke, satu orang bisa kita foto terus kirimkan ke teman yang lain. Foto gimana? Foto baru kita tulis kan? Silakan ditulis. Nah, untuk model pembelajaran yang akan digunakan di sini menerapkan metode pembelajaran smart learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi kalian itu nantinya akan mengerjakan di LKPD dan akan berdiskusi untuk mengerjakan di LKPD tersebut. Dan untuk metode penilaiannya di sini Ibu akan menilai pengetahuan kalian, tingkat dan juga keterampilannya. Jadi perbaiki sikapnya ya pada saat pembelajaran. Sudah, sudah tulis. Betul ya. Kasih waktu 2 menit untuk menulis. Oke, di sini ada yang suka lihat bintang yang berkelap-kelip pada malam hari? Siapa yang bisa hitung berapa jumlahnya? Nah, lalu banyak. Oke. Tahukah kalian kalau misalnya ada benda langit yang menyerupai bintang, tapi dia tidak berkelap-kelip? Nah, kan kalau bintang biasanya berkelap-kelip toh, tapi ini ada benda langit yang menyerupai bintang, bersinar juga seperti bintang, tapi dia tidak berkelap-kelip. Ada yang tahu benda apa itu? Ada. Benda itu dinamakan planet. Jadi bentuknya sama seperti bintang, dia juga berwarna putih, tapi dia bedanya tidak berkelap-kelip. Kenapa tidak? Kenapa bisa planet ini tidak berkelap-kelip? Karena dia tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Dia hanya tumpang di bintang. Nah, dari pengertian bintang itu sendiri, bintang itu adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Kalau matahari termasuk bintang atau tidak? Tidak. Termasuk. Kenapa termasuk? Cahaya. Karena dia bisa memancarkan cahayanya dengan
jawab izin Bu. Ya, langsung saya jawab di KPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, sama nama anggota. Selain bahan bacanya itu lagi, kalian juga bisa cari jawabannya di internet. Nah, cari saja di Google. Kalau misalnya tidak ada di bahan bacaan. Oke, sudah semua esnya? Presentasi. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Saya dulu. Silakan, Nak. Untuk hari ini satu kelompok saja yang naik presentasi nih, karena mengingat waktu kita sedikit, jadi yang lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas mengenai tata kuliah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ali Rahman, dan di belakang saya adalah Perkenalkan, nama saya Dika sebagai Perkenalkan, nama saya Pak Wiranto, oleh temannya 3 ya. Sebelumnya, setelah sebelumnya menjelaskannya, tujuan dan penjelasan adalah untuk menambah kita terkait tata kuliah. Di mana pada presentasi kali ini kami akan membahas secara spesifik mengenai tata kuliah. Baiklah, pada presentasi kali ini ada 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari planet beserta satelitnya dengan matahari sebagai pusat peredaran matahari, asteroid, komet, meteoroid, dan beberapa angkasa. Baiklah, kita lanjut ke yang akan dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan macam-macam benda langit yang ada di tata surya, yaitu matahari, planet, orbit, asteroid, meteor, komet, dan satelit. Baiklah, kita masuk ke yang ketiga yang akan dibawakan oleh Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Pertama, Merkurius, planet terkecil yang paling dekat dengan matahari, memiliki awan. Kedua, Venus, planet putih yang bercahaya terang, memiliki atmosfer padat dan planet terpanas di tata surya. Ketiga, Bumi, planet tempat hidup manusia. Keempat, Mars, planet yang memiliki julukan planet merah karena memiliki permukaan yang dipenuhi oleh bebatuan dan debu. Kelima, Jupiter, planet terbesar pada tata surya dan memiliki gravitasi paling kuat. Keenam, Saturnus, planet yang indah memiliki titik yang simetris. Ketujuh, Uranus, planet paling tinggi yang dikelilingi oleh lapisan es. Kedelapan, planet biru, yaitu Neptunus, planet biru yang letaknya paling jauh dengan matahari. Saya kembalikan kepada Demikianlah kiranya yang ingin kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata yang berkenan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini cuma satu kelompok karena kelompok juga sedikit. Nah, untuk sistem tata surya itu sendiri benar kata teman-temannya. Jadi di sistem tata surya itu terdiri atas matahari, planet, apalagi meteor, komet, satelit. Oke. Nah, inilah gambaran dari sistem tata surya. Di sini ada matahari sebagai pusat dari tata surya itu sendiri. Kemudian di lintasan-lintasan ini ada beberapa planet. Jadi planet ini beredar sesuai dengan lintasannya. Ini ada Merkurius, ada Venus, Bumi, dan seterusnya. Nah, untuk benda-benda lain selain planet itu ada yang namanya asteroid. Nah, asteroid itu terbentuk dari beberapa batuan yang berkumpul. Nah, asteroid itu sebenarnya tidak memiliki lintasan, tidak seperti halnya dengan planet. Seperti di sini, dia tidak memiliki lintasan. Akhirnya dia saling bertumbukan atau bertabrakan. Dan setelah bertabrakan akan menghasilkan puing-puing kecil. Nah, puing-puing kecil ini disebut dengan meteoroid. Nah, meteoroid yang memasuki yang namanya lapisan atmosfer bumi akan terbakar dan menyala sehingga menghasilkan yang namanya api atau cahaya. Kalau misalnya dari bumi kita yang ke langit itu biasanya dibilang bintang jatuh. Nah, sebenarnya itu bukan bintang jatuh, tetapi meteor. Kalau misalnya dia sudah sampai di lapisan atmosfer bumi itu disebut dengan meteor. Kan sebelumnya meteoroid. Nah, ketika dia bersentuhan dengan atmosfer bumi, dia itu dinamakan meteor. Nah, meteor yang sampai di permukaan bumi itu dinamakan dengan meteorit. Pahami? Jadi ada yang namanya meteoroid, meteor, dengan meteorit. Untuk membedakannya, meteorit itu merupakan hasil dari asteroid
Biasanya tuh ini meteor itu habis terbakar di lapisan atmosfer bumi. Tapi ada juga meteor yang sampai di permukaan bumi. Nah, kalau misalnya meteor jatuh, itu akan membentuk yang namanya lava dan disebut dengan meteorit. Agak susah memang sebenarnya penyebutannya ini, saya juga masih ada keributan berbeda. Ini yang harus kalian pahami ini perbedaannya. Tapi kita apa-apa semua planet-planet yang ada di tempat dia? Ibu. Mulai dari apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Oke, sekarang naikkan kertasnya lagi sebentar. Kita akan melakukan yang namanya proses. Siapa yang mau menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Nurul Azahra. Saya akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan atau menyimpulkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah memahami materi yang dijelaskan sebelumnya, tapi saya akan tetap menyimpulkannya. Baik, teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang pengertian matahari belum? Jika ada yang belum, saya akan membacakannya dan menyampaikannya kepada teman-teman. Baiklah. Pengertian matahari. Matahari adalah bintang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari juga terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Selanjutnya, teman-teman di sini yang suka melihat langit atau yang suka mengamati langit di malam hari, tentu kalian pernah melihat benda langit yang berbentuk bintang.
tidak bisa berkelap-kelip seperti bintang pada umumnya. Benda langit tersebut disebut dengan planet karena benda langit tersebut tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri seperti bintang. Selanjutnya, teman-teman di sini sudah ada yang tahu dengan pengertian planet. Pengertian planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari berdasarkan lintasannya. Asteroid adalah planet-planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang dekat dari matahari dan berukuran kecil. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang jauh dari matahari dan berukuran besar dan memiliki banyak satelit. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Merkurius juga adalah planet terkecil. Mungkin itulah tadi yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saat akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mempelajari rotasi dan revolusi bumi, nah? Kita baca-baca buku ataupun juga bisa nonton video di YouTube tentang materi yang akan kita ajarkan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iva sudah melaksanakan observasi kelas bersama dengan saya. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi ya. Jadi setelah observasi ada namanya pasca observasi. Jadi pra dulu seperti dalam minggu kemarin, kemudian sedang observasi dan dilanjut dengan pra-observasi. Jadi lebih bagusnya kalau kita perkenalkan diri dulu ya. Kenalkan, nama saya Nur Hidayat, instansi dari Universitas Taruang. Kemudian Ibu coba diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Iwati. Saya sebagai Iva di Ya baik Ibu Iva. Jadi sekarang kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Oke, bukan pra ya, pasca. Ya, pasca observasi. Hari ini ya, tepatnya hari Selasa ya, bulan Agustus, dengan mata pelajaran kita ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan kepada Ibu ya, mengenai
alhamdulillah senang karena anak-anak juga bisa mengawali pembelajaran yang menyenangkan ya. Oke, baik. Topik percakapan kita apa aspek pengembangan yang dikembangkan pada saat observasi. untuk aspek pengembangan yang saya laksanakan dalam kelas itu adalah pertama itu dari aspek pengetahuan. Nah, dari aspek pengetahuan di sini peserta didik dapat mengetahui pengertian dan kedua itu peserta didik dapat mengetahui yang ada apa saja dan juga dapat menggunakan pelajaran yang ada di dalam kelas tersebut melalui dari kajian literasi. Nah, untuk aspek kedua yaitu keterampilan, di mana di sini saya ingin mengembangkan peserta didik dalam membuat kesimpulan dan juga terampil dalam mengerjakan aktivitas. Nah, itu. Ya, kesini saja. Jadi pada saat perang kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwasanya Ibu akan melakukan pembelajaran itu dengan metode diskusi ya, dengan metode diskusi, kemudian persentase ya, dan yang mau dilihat juga adalah dalam pembukaan kelasnya ya, siswa gitu ya. Baik Ibu Ipa, jadi pada saat observasi itu sangat luar biasa sekali, sudah mampu menerapkan ini, sudah aktif, semua anak-anak sudah antusias mengikuti mata pelajaran itu dan mampu juga mencapai indikator yang ingin dicapai oleh Ibu. Namun Ibu, saya lihat tadi Ibu dan itu memang sering terlupakan, bahkan saya pun seperti itu mengenai lembar pengamatan yang dimana lembar pengamatan itu harus diisi pada saat proses diskusi dengan anak. Jadi kita amati di situ apakah kelompok ini aktif, anak ini aktif, jadi ada penilaian kelompoknya, ada rubrik kriteria dalam berkelompok. Apakah dia mampu menanggapi pertanyaan teman, apakah pertanyaan dia sendiri, itu ya Ibu. Jadi ada, tapi itu sangat luar biasa sekali cara kaitkan dengan jelas memberikan kepada anak-anak, membangun dari istilah anak-anak dengan ibu, dia memberikan materi-materi yang dapat dicerna oleh anak-anak. Namun ada beberapa hal juga tambahan supaya lebih ini di anak-anak sama kita kan, lebih fokus. Jadi ada namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi di situ bisa kita tambahkan pembelajaran sosial emosionalnya, misalnya kayak stop atau tadi seperti anak-anak memilih gambar emoji yang sesuai dengan perasaannya anak. Itu teknik sama halnya dengan ice breaking sebenarnya. Tapi kalau mau lagi ice breaking boleh supaya lebih antusias anak-anak fokusnya sama kita. Kita minum ice breaking supaya anak-anak tetap terfokus kepada tujuan pembelajaran sampai semangatnya itu keluar ya. Karena biasanya tuh anak-anak kalau dikasih ke SD itu fokusnya langsung mentok, saya mau belajar sama ibu karena ada ininya, ada sesuatunya di situ, ada sesuatu yang dibawakan oleh ibu guru ya, untuk merangsang
ibu sudah melakukan tes dengan tes, namun ada ini pengetahuan yang baru yang mau saya share kepada ibu dalam pembelajaran, karena katanya anak-anak itu mempunyai minat dan bakat masing-masing. Jadi ada yang maunya belajar sendiri, ada yang berkelompok. Jadi biasa kadang-kadang saya saja begitu, kadang susah mengetahui mulai dengan dia. Jadi bagaimana kita harus belajar mengidentifikasi anak yang kebutuhannya apa. Biasa itu ini tidak dalam kelompok. Perlu kita identifikasi apakah dia suka dalam kelompok atau ternyata dia sudah belajar sendiri. Jadi mungkin itu kebutuhannya harus dipilih. Jadi memang kita ingin bekerja ekstra di guru-guru merdeka ini. Bagaimana Pak? Jadi memang betul-betul kita di guru-guru merdeka bekerja ekstra, bukan merdeka itu bukan bebas ya. Jadi itu hanya singkatan. Bagaimana anak-anak bisa mengeksplor seluruh pemahamannya, mengeksplor seluruh apa yang ingin mereka ketahui, baik daripada menggali pengetahuannya dari kita, menggali pengetahuannya di internet, informasi yang ada di lingkungan sekolah dan yang lain. Jadi intinya itu bagaimana anak-anak berbuat. Jadi itu percakapan kita di sini adalah meningkatkan keaktifan siswa ya dalam berdiskusi, percaya diri, di sini itu lembar observasi ya. Baik, itu pertanyaan selanjutnya, rencana beralih ke rencana setelah melaksanakan observasi di kelas. Saran dari ibu mengenai observasi mungkin terutama pada saat pembelajaran memperlihatkan, terus pada saat tadi itu melakukan diskusi dan juga pada saat lagi belajar ya satu sama lain, jadi evaluasi apa yang kita ya. Baik Ibu Ibah, dari beberapa pertanyaan dari pasca observasi saya rasa cukup ya. Pasca observasi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.